Selamat datang di channel Sistem Reliability. Ini adalah video pengenalan mengenai latar belakang sama lingkungan yang memotivasi saya untuk membaca buku Sistem Reliability Theory ini. Nama saya Tony Prasto, sekarang September 2022, dan saya sedang membaca buku ini, dan saya ingin sharing dengan Anda sekalian untuk berbagi ketertarikan tentang sistem reliability ini. Nah, konteksnya adalah Industri 4.0 dan Industrial IoT. Jadi saya, latar belakang saya teknik mesin, dan saya ada beberapa kesempatan untuk melihat pembangkit, untuk melihat kilang, untuk melihat factory, dan ada kegiatan-kegiatan sederhana yang kita lakukan di situ. Nah, salah satu yang sedang tren, sedang jadi isu hangat pada September 2022 ini adalah Industri 4.0. Lalu kemudian di dalamnya tentunya ada Industrial IoT. Nah, dari sisi teknik mesin, kita banyak bergerak di bidang operation dan maintenance di kegiatan-kegiatan industri tersebut di atas. Nah, isu maintenance ini rupanya menarik dengan isu mengenai transformasi digital. Nah, dan salah satu isi dari transformasi digital adalah kembaran digital atau digital twin. Nah, di gambar ini saya memberikan ilustrasi ya, bahwa ada proses penciptaan kembaran dari peralatan atau abstraksinya adalah aset sebagai salah satu komponen dari aksi atau kegiatan bertransformasi menuju konsep digital. Nah, saya tentunya yang kembaran yang saya banyak lihat, karena saya orang teknik mesin, tentunya yang ada hubungannya dengan operation dan maintenance yang dilakukan oleh teknik mesin. Jadi intinya peralatannya biasanya ada energi panas, ada yang berputar, ada gaya. Nah, lingkupnya kira-kira di situ mengenai alat-alat yang saya ketahui. Nah, konteksnya adalah bagaimana kita mengoperasikan dan merawat, jadi how to operate and to maintain mechanical asset ini. Nah, kita mulai dari sebuah kegiatan yang selalu dilakukan di dalam industri yang punya peralatan mechanical. Dalam mengoperasikan mesin-mesinnya, misalnya pompa, misalnya fan, misalnya heat exchanger, selalu ada kegiatan yang dinamakan kegiatan patroli, seperti terlihat di sini. Nah, kegiatan patroli ini pada dasarnya mengamati apakah mesin-mesin tersebut berjalan dengan semestinya atau tidak. Nah, tentunya kalau ada yang teramati berjalan tidak semestinya, lalu kemudian dicatat. Ya, jadi ada temuan-temuan mengenai sesuatu yang tidak semestinya ada di situ, tidak semestinya terjadi. Nah, di dalam industri, setiap fault atau setiap
ketidakberesan atau abnormalitas, harus ada katalognya. Nah, katalognya adalah sebuah dokumen yang namanya dokumen Failure Mode and Effect Analysis. Pada saat patroli, ketemu abnormalitas, kita akan ke dokumen FMEA, kita kemudian melihat, ada nggak kesalahan itu di katalog kita? Nah, seharusnya ada. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, katalog kita diupdate. Oh, berarti ada abnormalitas atau fault seperti ini. Jadi mirip dengan kesehatan manusia. Setiap kondisi ketidaksehatan ada katalognya. Nah, demikian juga di timing mesin. Nah, setelah kita mengidentifikasi, terverifikasi ya memang ada fault tertentu terjadi dan fault tersebut sudah terdaftar di katalog, maka kemudian yang dilakukan adalah melacak apa yang menyebabkan fault ini terjadi. Misalnya yang paling mudah, kebocoran. Apa yang menyebabkan kebocoran ini? Itu juga dilakukan. Hasilnya adalah sebuah dokumen yang namanya Root Cause and Failure Analysis. Nah, sudah. Jadi dengan seperti ini terverifikasi. Ya, ada temuan mengenai sesuatu yang tidak wajar. Ya, yang tidak wajar tersebut sudah terkatalog atau ada di dalam katalog sehingga terdefinisi dengan lengkap. Lalu yang berikutnya adalah untuk kegagalan yang teramati kali ini, terlacak biang keroknya atau sumber utamanya apa, di mana, dan bagaimana mekanisme sampai fault atau kerusakan tersebut terjadi. Nah, setelah ini kemudian tentunya adalah minta penjadwalan untuk mengembalikan alat ini sehingga tidak ada fault lagi. Namanya service request. Ya. Nah, sudah saya minta dikembalikan. Nah, antara minta service request sampai nanti dijadikan maintenance, kadang atau bukan kadang, seringkali ada durasinya. Jadi tidak bisa mendadak karena berbagai hal. Nah, di dalam durasi ini kita memastikan bahwa kerusakan tersebut tidak memburuk dan kemudian menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Sehingga dilakukan intervensi untuk merubah bekerjanya si alat yang rusak tadi. Namanya adalah manuver operasi. Misalnya bebannya dikurangin atau tekanannya dikurangi dan lain sebagainya. Nah, sudah setelah kita melakukan manuver operasi, service request kita dikabulkan, dilakukan pengembalian atau perbaikan atau perawatan sehingga alatnya kembali ke normal seperti semula, faultnya hilang, kita patroli lagi. Demikianlah seterusnya membentuk sebuah siklus. Siklus ini ada sejak dulu. Sejak sebelum ada zaman digital, dia sudah ada. Nah, sekarang digital transformation akan atau harus menampung supaya kegiatan siklus dari patroli sampai service request kembali ke patroli juga harus ada. Ini yang jadi latar belakang kenapa kok saya melihat atau saya tertarik dengan buku yang akan kita lihat bersama-sama atau buku yang akan kita bedah ini. Jadi intinya di sini. Dan kegiatan ini dalam konteks operation dan maintenance. Lalu kemudian kita lihat tadi, nah kalau gitu sekarang apa kiat-kiat atau pakem-pakem dalam siklus patroli sampai maintenance ini. Di dalam dunia digital transformation,
semacam ada konvensi bahwa ada 4 tahapan yang akan dilakukan, ya seperti terlihat di sini. Deskriptif, diagnostik, prediktif, lalu kemudian preskriptif, ya. Nah, deskriptif menerangkan apa yang telah terjadi. Nah, jadi apa yang terjadi di masa lampau. Lalu kemudian kenapa kejadian di masa lampau itu terjadi, apa sebabnya. Namanya diagnostik. Lalu kemudian apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan, disebut prediktif. Lalu kemudian di sini kemudian dirangkum dengan deskriptif, diagnostik, dan prediktif yang ada, tindakan apa yang harus dilakukan. Dikenal dengan nama prescriptive maintenance. Nah, alatnya untuk melakukan kegiatan ini adalah alat-alat seperti yang terlihat di sini. Ya, tentunya yang sekarang paling lagi hangat-hangatnya ya adalah AI dan machine learning. Nah, di sini kelihatan memang machine learning adalah bagian dari artificial intelligence. Nah, salah satu yang penopang utama dalam framework ini adalah ketidakpastian. Sesuatu yang bersifat acak, sesuatu yang bersifat tidak pasti. Nah, sehingga ada bumbu statistik yang harus ada di dalam teknologi ini. Nah, kombinasi antara teknik mesin untuk operation dan maintenance, transformasi digital, lalu kemudian analitik big data, dan AI, dan yang lain-lain, yang membuat saya tertarik untuk maju membedah buku ini, terutama dari sisi ketidakpastiannya. Ya, ketidakpastian terjadinya kerusakan. Nah, itulah sebabnya buku ini saya pikir cocok untuk kita lihat bersama-sama. Karena dia menceritakan apa yang ada ini dengan memastikan atau dengan mengakomodasi adanya sebuah ketidakpastian yang terkandung di dalam fenomena yang kita amati. Nah, kemudian saya mau bicara mengenai, atau saya mau cerita sedikit mengenai digital transformation. Nah, kalau digital transformation sebetulnya apa yang ingin dituju? Yang ingin dituju tentunya awalnya adalah sebuah optimisasi dari entitas bisnis itu sendiri. Mau bisnis itu bisnis kilang, mau bisnis itu bisnis jasa, bisnis itu perbankan, properti, dan yang lain apapun. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik atau stakeholder entitas bisnis tersebut adalah business optimization. Biasanya bentuknya adalah profit. Nah, sudah dikenal, kalau kita ingin bisnisnya optimum, apa yang harus dipenuhi? Persyaratannya apa? Salah satunya. Ya, salah satunya karena saya bicara dari sisi operation dan maintenance. Salah satunya adalah ini. Nah, salah satunya adalah optimisasi dari operasi. Ya, jadi bisnis itu beroperasi untuk memenuhi visi atau reason of existence-nya dia. Nah, kalau ingin bisnisnya optimum, syaratnya adalah operasi semua aspek yang ada di dalam bisnis tersebut juga harus optimum. Biasanya paling mudah melihatnya adalah dari sisi produktivitas. Ya, kalau misalnya taksi, tentunya ingin tahu produktivitasnya, berapa kilometer penumpang yang argonya jalan per jam atau per hari. Itu yang disebut
produktif ya. Nah, kalau kita mau melakukan optimisasi dari kegiatan operasi kita, ada juga syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah alat-alat kita atau asetnya, performance-nya harus andal. Kalau waktunya taksi itu keliling cari penumpang, pada saat di start engine-nya ya dia harus nyala. Jalan harus jalan. Nah, ini yang disebut andal atau reliability. Jadi sudah dikenal di dalam proses menuju transformasi digital, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun pondasi, yaitu pondasinya berupa keandalan dari aset-aset yang dimiliki oleh bisnis. Nah, inilah apa yang ingin dituju oleh transformasi digital. Nah, kemudian tentunya dalam transformasi digital ini pasti kita membutuhkan atau industri-industri membutuhkan pemasok, pemasok teknologi yang mendukung transformasi digital. Nah, teknologi ini layaknya teknologi, dia menuntut operator yang kompeten, punya pengetahuan, sehingga ibaratnya si pemasok-pemasok teknologi ini sudah menyediakan ini alat-alat untuk menuju transformasi digital. Untuk menggunakannya, kita perlu tahu apa yang dituntut oleh alat-alat tersebut, apa yang dituntut oleh software tersebut. Nah, kejadian di masa lalu banyak membuktikan bahwa yang penting adalah ini, the man behind the gun, ya. Jadi udah dikasih software-nya, sudah dikasih segala macam alat yang bagus, sudah dikasih infrastruktur dan framework untuk transformasi digital, pada akhirnya si personel-personel yang mengoperasikan dan maintain si aset inilah yang akan sangat menentukan. Nah, sekarang untuk bisa menggunakan teknologi atau senjata ini dengan efektif, efisien, kita belajar mengenai bagaimana teknologi ini memodelkan aset-aset kita. Nah, sehingga kita pengen tahu lingkupnya buku ini apa. Lingkupnya buku ini adalah ini, ya. Sebetulnya lebih dari ini karena ada beberapa yang saya jadikan satu. Jadi ini adalah daftar isi di dalam buku ini dan kita akan jalan satu persatu ya, secara berurutan. Nah, demikianlah cerita saya mengenai latar belakang kenapa kok saya ingin share mengenai interest saya di bidang operation dan maintenance untuk dasar-dasar atau untuk lingkungan yang nanti sudah digital. Jadi perjalanan menuju digitalisasi ini saya ingin lihat atau saya tertarik. Nah, demikianlah, jadi udah tahu sekarang. Saya akan berhenti di sini dan terima kasih. Silahkan nonton video pertama dari bab yang ada di buku, dan linknya saya kasih di deskripsi ya, silahkan maju ke sana. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu.